Setiap kita merasakan kasih setia Tuhan, bahkan tidak pernah sekalipun kita ditinggalkannya. Pagi hari ini biarlah kita mau terus ucapkan syukur hanya bagi Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, untuk Engkau yang setia, untuk Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan di setiap musim kami Tuhan. Engkau menjagai kami dengan luar biasa Tuhan. Pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Haleluya Yesus, haleluya. Glory. Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami naikkan Amin. syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami selalu mempercayai bahwa Engkau Allah yang baik di seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kami Engkau selalu ada. Di dalam situasi, kondisi apapun Engkau selalu ada. Baik saat kami ada di dalam lembah, bahkan pada saat-saat kami ada di dalam puncak sekalipun Engkau ada. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap sidang jemaat. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima benih suci ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya melihat gereja penuh. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Dan lebih daripada itu saya melihat wajah-wajah yang ceria semuanya. Bukti kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Selamat datang untuk keluarga besar Ibu Rini dari Kediri ya. Terima kasih. Dan juga ada beberapa saya lihat, mungkin ada yang baru pertama kali datang ke gereja. Atau 2 kali ya datang ya. Ada beberapa yang saya baru melihat mungkin ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ada sebuah tema ini ya. Nah ini. Tema ini berjudul hari ini kami menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tema ini saya ambil dari sebuah kisah yang sangat, boleh saya katakan sebuah kisah yang sangat spektakuler sama sekali. Kisah seorang lumpuh yang sembuh ya. Tetapi pagi hari ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan saja. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana proses mujizat yang terjadi. Tema ini saya ambil dari penggalan ayat yang akan kita baca pagi hari ini, yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai 26 ya. Saya akan bacakan. Kita akan simak baik-baik karena nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengeksplorasi ayat bacaan ini, dari teks ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengeksplorasi dengan harapan kita semua mendapatkan sesuatu. Kita akan scanning satu persatu ayat pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya. Perhatikan, mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Jadi kedatangan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dari berbagai macam desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saya sengaja pakai beberapa warna, nanti kita akan lihat ada tujuannya. Ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ,
Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Perhatikan ayat 26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat pagi hari ini, apa sebenarnya yang membuat mereka sampai muncul kesepakatan berkata bersama-sama. Kan tadi dikatakan, maka mereka berkata, mereka ini orang banyak berarti, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama apa sebenarnya yang mengherankan buat mereka di dalam ayat bacaan ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita akan eksplorasi ayat ini. Kita akan scanning dengan harapan kita mendapatkan sesuatu. Kalau saya berbicara tentang apa yang mengherankan, ada dua konotasi sebenarnya kata mengherankan ini. Konotasi yang pertama, mengherankan ini berkonotasi negatif. Heran ya, melihat orang-orang ini, nanti kita akan melihat orang-orang ini sebenarnya bagus sekali, tapi kok nggak ada perubahan sama sekali ya. Heran lihat orang-orang ini seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kok ada orang mau maju kok malah mereka sedih, nggak seneng gitu ya. Nah, ini heran yang saya katakan, heran yang berkonotasi negatif, heran yang di dalamnya ada secara implisit, yaitu muncul kesinisan gitu. Tapi heran yang kedua adalah heran yang berkonotasi positif. Artinya wow, melihat ini terheran-heran, terkagum-kagum. Nah Bapak Ibu, hari ini ada 3 kelompok orang-orang yang sangat mengherankan sebenarnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang kita baca tadi ini kumpul dari berbagai macam desa Bapak Ibu. Dari Yudea, Galilea, dan Yerusalem. Tentu banyak, ya kan? Orang-orang ini adalah orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang yang hafal tentang benaran firman Tuhan. Mereka mendengar ada Tuhan Yesus. Mereka datang, tidak sekedar datang, Alkitab mengatakan mereka datang untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa sekali bukan? Mereka datang untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sesuatu terjadi saat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Mereka yang seharusnya senang, mereka datang sebenarnya dengan ekspektasi, dengan harapan-harapan bahwa mendapatkan sesuatu, bukan sebenarnya. Jauh-jauh dari Yudea, dari Yerusalem, dari Galilea datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi saat Tuhan Yesus membuat sesuatu yang menakjubkan, ini herannya, justru mereka tidak senang. Mereka menyalahkan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, ada apa ini orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seharusnya mereka wow, begitu kan? Ini luar biasa sekali yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saya tidak rugi datang jauh-jauh melihat Tuhan Yesus. Ternyata beliau sanggup membuat mujizat. Seharusnya pola pikir, konsep berpikir orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah begitu. Mensyukuri apa yang mereka ekspektasikan, mensyukuri apa yang mereka harapkan sebenarnya. Tetapi beda. Mengapa orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi setiap kedatangan Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus pelayanan, mereka selalu hadir. Tetapi mereka selalu mencari celah kesalahan Tuhan Yesus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Adanya sebuah mental blocking di dalam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menganggap dirinya lebih rohani daripada Tuhan Yesus mungkin. Mereka menganggap lebih penting. Makanya mereka selalu memposisikan dirinya menjadi orang-orang penting, menjadi orang-orang terpandang di tengah lingkungan orang-orang Yahudi mungkin. Di tengah lingkungan orang-orang yang datang berkerumun untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka menganggap lebih penting, lebih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kalau kita lihat di dalam Injil Matius sampai Yohanes sekalipun, kita tidak pernah mendapatkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka memiliki sebuah mental blocking di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak senang melihat orang lain bertumbuh. Mereka tidak senang melihat orang lain mengalami sebuah berkat-berkat daripada Tuhan. Mereka tidak senang orang lain mengalami mujizat daripada Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak senang melihat orang lain ini lebih menonjol. Sepertinya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini terkena sebuah sindrom yang saya katakan Krebs mentality. Sebuah sindrom yang seperti kepiting. Ada sindrom namanya Krebs mentality, yaitu sebuah penelitian yang meneliti kepiting-kepiting ini dimasukkan di dalam ember. Dan kepiting ini tidak senang kalau temannya lain mau muncul ke atas, ditarik terus. Nah ini yang saya katakan mereka ini terkena sebuah sindrom Krebs mentality Bapak Ibu. Tidak senang melihat orang lain senang lah istilahnya. Tidak senang melihat orang lain senang, susah gitu, senang melihat orang susah gitu kan. Nah itu yang saya katakan kena sindrom Krebs mentality. Mudah-mudahan sidang jemaat tidak ada yang demikian. Tidak ada yang melihat kalau temannya muncul susah gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada. Biarlah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja yang terkena sindrom ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua di dalam sidang jemaat ini justru sebenarnya justru memiliki senang sekali kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita ini justru muncul, justru diberkati Tuhan, justru ini yang selalu ada. Bapak Ibu, sulit sekali bagi ahli-ahli Taurat untuk bertumbuh, berkembang. Karena mereka tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Harusnya, logikanya sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi terhadap kisah tadi. Harusnya mereka yang menganggap dirinya ini paling rohani, pada saat ada orang lumpuh disembuhkan, seharusnya mereka senang. Ingat tadi di dalam kisah tadi ada orang membawa orang lumpuh. Banyak orang tidak diberikan jalan masuk sama sekali. Sampai orang yang membawa orang lumpuh ini membuka atap, bayangkan. Ini salah satu bukti bahwa mereka semuanya tidak ada rasa empati, harusnya memberikan jalan kepada orang-orang yang membawa orang lumpuh. Oh ini orang ini butuh pertolongan, oh orang ini butuh jalan. Tetapi mereka semua orang-orang ahli-ahli Taurat yang sudah berkumpul di dalam itu tidak memberikan jalan sama sekali.
Itu yang saya bilang, mereka ini tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kepedulian sama sekali. Harusnya memberikan jalan, begitu kan? Nah, Bapak Ibu, bagaimana solusinya? Di situ saya katakan, buka mental blocking. Gelas itu tidak akan bisa terisi penuh kalau masih ada tutupnya, Bapak Ibu. Gelas kalau ada tutupnya, sekosong apapun tidak akan bisa diisi penuh. Karena ada tutupnya. Nah, tutup ini yang harus dibuka dulu. Penghambat itu tutup ini, mental blocking ini. Yang menganggap diri lebih, yang menganggap diri lebih rohani, yang menganggap diri lebih dipentingkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dibuka terlebih dahulu. Memiliki sebuah kerinduan, harusnya orang-orang Farisi ini sudah memiliki sebuah kerinduan sebenarnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi rupanya kerinduannya beda, Bapak Ibu. Hanya untuk melihat kesalahan daripada Tuhan Yesus. Nah, ini kelompok orang-orang Farisi ini kelompok-kelompok yang mengherankan. Tetapi herannya itu heran yang berkonotasi negatif. Kok bisa ya orang-orang kayak gitu ya? Seharusnya mereka ini orang-orang yang menjadi teladan. Harusnya mereka ini yang mengatakan diri ini paling rohani, yang hidup rohaninya bagus, yang seharusnya sudah bisa menjadi teladan, tapi tidak bisa jadi teladan sama sekali. Heran kan gitu kan orang-orang ini. Saya hari ini di ayat tadi mengatakan, kami hari ini melihat sesuatu yang mengherankan. Tapi herannya ini berkonotasi negatif. Tapi kita lihat sekarang, kelompok yang mengherankan yang kedua, yaitu para pengusung orang lumpuh itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu, kalau kita lihat baca ayat yang tadi, kita akan, oh ya orang lumpuh digotong orang gitu aja kan. Tapi kita lihat, Bapak Ibu, pertama-tama para pengusung orang lumpuh ini saya melihat, mereka ini tipe-tipe orang yang memiliki empati. Kenapa? Memiliki kepedulian. Mengapa? Mereka saya yakin mendengar Tuhan Yesus ada di sebuah tempat. Orang-orang ini, loh ini ada teman kita. Ini ada saudara kita yang lumpuh. Bukankah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Maka mereka ini, orang pengusung ini memiliki empati. Oke, kita bawa ayo kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah kepedulian, Bapak Ibu. Orang ini membutuhkan pertolongan, ayo kita tolong. Ada sebuah kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini yang mengherankan pada saat itu. Bagi orang-orang itu, makanya muncul sebuah kalimat mengatakan, hari ini kami melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Masih ada toh orang-orang yang mau peduli terhadap orang lumpuh. Orang lumpuh itu biasanya, mohon maaf, ini kemungkinan lumpuhnya sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Orang lumpuh itu kebanyakan, mohon maaf, orangnya sudah kumuh, bau dan lain sebagainya, pesing, mohon maaf, mungkin begitu. Tetapi orang-orang ini, let's say katakan 4 orang lah, 4 orang yang peduli ini, mereka menggotong, butuh pertolongan, butuh kepedulian, sigap mereka. Bapak Ibu, adakah di dalam kehidupan kita ini yang seharusnya kita ini peduli, kita mau peduli, ya? Ini yang mengherankan. Apakah mereka orang 4 yang mengusung orang lumpuh ini hanya sampai batas mereka memiliki empati dan kepedulian? Tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi. Setelah mereka ini sudah peduli, memiliki empati ya, peduli, gotong orang lumpuh ini di atas tempat tidur, ya, mereka melihat tidak bisa masuk, mereka tidak tinggal diam. Mereka berani mengambil sebuah resiko. Ini rumahnya orang, Bapak Ibu. Mereka berani mengambil sebuah risiko, berinisiatif untuk membongkar atap dalam ayat bacaan tadi. Maka orang-orang itu membongkar rumah itu. Atap itu dibongkar, Bapak Ibu. Hanya supaya satu tujuan mereka, orang lumpuh ini sampai kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan oleh
Tuhan Yesus. Resiko apapun mereka hadapi. Mungkin mereka akan istilahnya dicaci maki oleh orang-orang, mengusik ketenangan mereka dalam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mengganggulah dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mau peduli. Mereka hanya orang ini harus sembuh, membutuhkan pertolongan, prioritas. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering dipaksa oleh Tuhan untuk mengambil sebuah resiko di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang di dalam kehidupan pelayanan Kristen kita, di dalam kekristenan kita sengaja diperhadapkan oleh Tuhan untuk berani mengambil sebuah resiko. Resiko yang kita ambil mungkin berbeda dengan resiko yang dihadapi oleh orang-orang ini. Resiko yang kita ambil mungkin untuk mau peduli terhadap orang-orang lain, mungkin kita tidak katakan sok rohani mungkin. Mungkin pelayanan kita akan tertolak, itu resiko. Mungkin resiko lain lagi kita akan direndahkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apapunlah resiko kita masing-masing, yang jelas kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kekristenan kita diperhadapkan oleh Tuhan untuk berani mengambil sebuah resiko di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kita bergaul dengan teman-teman kita yang seiman pun sebenarnya mengandung sebuah resiko. Kadang-kadang kita enggak cocok, ada yang lain, kita diceritakan sini sana, itu pun sebuah resiko dalam pelayanan kita. Tapi apakah sikap kita tetap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Nah, si pengusung orang lumpuh ini tidak sekedar memiliki empati dan berani mengambil sebuah resiko di dalam kehidupan pelayanan mereka. Tetapi rupa-rupanya kalau saya lihat, si pengusung orang-orang lumpuh ini merupakan sebuah teamwork yang luar biasa sekali. Mereka sebuah tim kerjasama yang sangat bagus sekali. Bayangkan Bapak Ibu, ini tempat tidur. Dari atas atap Bapak Ibu. Alkitab mengatakan mereka menurunkan orang lumpuh di atas tempat tidur, tepat berada di depan Tuhan Yesus. Bayangkan tempat tidur ini tidak mungkin orang 4 ini ngangkat setelah atap itu terbuka. Orang 4 ini enggak mungkin ngangkat ujung-ujung ini ya, terus dilemparkan depan Tuhan Yesus, kan tidak mungkin. Saya membayangkan mereka itu mengikat ujung-ujung tali tempat tidur itu diulur istilahnya orang Jawa itu. Dari atas atap diturunkan, oh Tuhan Yesus ada di sana nih. Oke, kita ke sana. Kita turunkan. Dalam menurunkan tempat tidur yang ada orang lumpuh itu, mereka merupakan tim kerja yang sangat bagus. Kenapa? Kalau salah satu saja ngulurnya ini kecepatan, miring, yang lumpuh jatuh Bapak Ibu. Berarti mereka akan bersama-sama. Terus, saya yakin ini merupakan sebuah tim yang sangat bagus Bapak Ibu. Bukankah kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mengherankan dari cara kerja si pengusung orang lumpuh ini Bapak Ibu. Menjadi sebuah tim yang sangat bagus, yang sangat kompak, yang sangat solid sekali. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Gereja sekali lagi sebenarnya sangat membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja sama seperti pengusung orang lumpuh ini Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang istilahnya yang mendahului satu sama lain, tidak. Mereka akan bersama-sama terus. Ini yang seharusnya ada di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita satu sama lain bisa dan mampu untuk bekerja sama untuk membawa orang lumpuh. Siapa orang lumpuh itu? Orang lumpuh adalah orang-orang yang mengharapkan pertolongan kita. Orang-orang yang mengharapkan kepedulian kita semuanya. Jangan satu mengharapkan melakukan pelayanan, yang satu, wah itu supaya dilihat aja sama Pak Pritono gitu.
Yang satu supaya cari muka dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita ini sebuah tim, kita ini. Hendaklah kita belajar dari pengusung orang lumpuh ini yang mampu bekerja sama, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali, makanya di akhir ayat bacaan tadi mengatakan, hari ini saya melihat sesuatu yang sangat mengherankan sekali. Mereka heran, takjub mereka melihat bagaimana kerjasama tim ini berani mengambil sebuah resiko. Dan mereka bekerja secara luar biasa sekali. Bayangkan mereka membongkar atap, tidak hanya mereka harus naikkan dulu, mereka harus bawa orang lumpuh ini naik ke atap dulu dan menurunkannya. Ini sesuatu yang sangat mengherankan, luar biasa sekali. Apakah begitu saja? Tidak. Yang kita lihat selanjutnya, mereka itu sampai menurunkan mereka itu di depan Tuhan Yesus. Persis, Alkitab katakan persis di depan Tuhan Yesus. Presisi, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang bagaimana mereka ini fokus benar kepada Tuhan Yesus. Tidak mencuri kemuliaan istilahnya. Apapun pelayanan kita taruh ke hadapan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, hendaknya kita taruh semuanya di hadapan Tuhan Yesus. Dijauhkan kiranya daripada pelayanan kita semuanya untuk mencuri kemuliaan. Mereka mengabaikan untuk kemuliaan mereka sendiri, untuk mengambil nama mereka sendiri. Dan yang terakhir, rupa-rupanya sekarang Bapak Ibu, yang terakhir yang kita bisa pelajari. 4 orang, saya katakan 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini, rupa-rupanya memang mereka ini orang-orang yang beriman. Makanya Alkitab katakan Tuhan Yesus apakah melihat iman orang lumpuh? Tidak. Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Tuhan Yesus melihat iman orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus melihat iman mereka, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Jadi orang lumpuh ini tersembuhkan oleh mujizat Tuhan, oleh karena iman orang itu. Oleh karena iman mereka yang membawa orang lumpuh ini. Bapak Ibu sadar nggak kadang-kadang di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, sampai Bapak Ibu ada di dalam titik saat ini, hari ini, hidup diberkati dan lain sebagainya. Kita sadar nggak kadang-kadang kemungkinan itu hasil doa-doa dari orang-orang yang setia dan sayang kepada kita, yang selalu mendoakan kita. Kalau Bapak Ibu sampai ada di dalam titik saat ini, kondisi saat ini, diberkati Tuhan, kondisi enak dan lain sebagainya, kadang-kadang mungkin juga itu merupakan doa iman daripada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saya mengaplikasikan di dalam gereja lokal di tempat ini, mungkin juga karena doa-doa orang-orang hamba-hamba Tuhan yang setiap hari Kamis berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Sadar nggak itu? Saya bersyukur, saya kesaksian sedikit. Satu kali Tirsa ini anak saya, ini tidak bisa ke gereja karena tadi kerja mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi tadi kerja, shift malam sehingga tidak bisa, dia langsung ngantuk tidur tadi semalaman. Dia kontraknya habis bulan ini. Saya percaya karena pada waktu seminggu yang lalu saya mempersiapkan khotbah ini, saya percaya bahwa iman orang-orang yang diurapi Tuhan mampu untuk membuat mujizat. Makanya saya selalu di hari Kamis minta tolong doakan untuk Tirsa. Dan saya terakhir mendapatkan kabar dari Tirsa kontrak diperpanjang. Saya ngomong sama istri saya, ini hasil doa daripada hari Kamis itu. Saya mohon Pak Gembala untuk berdoa. Saya mohon semuanya yang hadir pada hari tolong doakan. Bapak Ibu, iman daripada orang-orang ini yang harus kita hargai. Orang lumpuh ini sembuh oleh karena iman mereka semuanya. Wow,
Pengusung orang lumpuh ini luar biasa, mengherankan sekali Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang, apa yang mengherankan yang ketiga? Orang lumpuh itu sendiri. Yang mengherankan bagi yang ketiga adalah orang lumpuh itu sendiri. Kenapa mengherankan? Bapak Ibu, orang lumpuh ini langsung respon terhadap apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, setelah Tuhan Yesus melihat iman para pengusung itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, kamu bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Alkitab mengatakan apa? Dan saat itu juga dia bangkit, dia bangun dari tempat tidur dan mengangkat tempat tidur. Bayangkan Bapak Ibu, orang ini tadinya lumpuh, jangankan untuk mengangkat tempat tidur, untuk bangkit aja dia mungkin ragu-ragu. Benar enggak? Ini sudah bertahun-tahun loh ada di tempat tidur Bapak Ibu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada dia, bangunlah, angkatlah tempat tidur. Orang lumpuh ini langsung respon terhadap firman Tuhan itu. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah firman. Maka saat Tuhan Yesus mengatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidur, orang lumpuh ini respon langsung, tanggap. Dia langsung bangun, angkat dengan tempat tidur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menikmati karya-karya Tuhan Yesus, responlah terhadap kebenaran firman Tuhan. Saat kita merespon kebenaran firman Tuhan, maka karya-karya Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Tapi sepanjang kita memiliki sebuah mental blocking di dalam kehidupan kita, akan sulit kita untuk bertumbuh, kita akan sulit untuk menikmati karya-karya Tuhan. Apakah orang lumpuh ini langsung respon saja? Tidak. Tapi kalau kita lihat, orang lumpuh ini mau meninggalkan comfort zone-nya, mau meninggalkan zona nyaman dia. Tempat tidur itu berbicara tempat yang sangat nyaman Bapak Ibu. Bertahun-tahun orang lumpuh ini ada di tempat tidur merasa nyaman sekali. Tapi saat itu Tuhan mengatakan bangun dari tempat tidur. Bangun dari comfort zone-mu. Bangun dari tempat kenyamananmu yang selama ini yang kamu menjadi lumpuh. Bangun, angkat itu semuanya. Bapak Ibu, terkadang kita akan dipaksa oleh Tuhan untuk meninggalkan comfort zone kita. Kita sering kali mungkin akan dipaksa oleh Tuhan untuk meninggalkan zona kenyamanan kita dengan harapan Tuhan bahwa kita mau bertumbuh. Kita tidak mau Tuhan tidak mau kita itu berada dalam kelumpuhan secara rohani. Tuhan mau kita terus bertumbuh dewasa. Apa yang harus dikerjakan? Bangkit. Jangan Bapak Ibu merasa nyaman dengan kehidupan lama kita. Kita harus bangkit dari kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita mungkin merasakan nyaman, sebuah zona kenyamanan yang kita bangun, yang kita jalani selama ini. Tapi kita tetap bantut, kita tidak bertumbuh sama sekali. Mari kita bangkit, kita bangun dari zona kenyamanan itu. Kesimpulannya, mari saya undang tim musik untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kekasih, kesimpulan, orang yang memiliki mental blocking akan sulit sekali mengalami pertumbuhan rohani. Seperti para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sekalipun mereka jauh-jauh datang, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sepanjang mereka memiliki sebuah mental blocking, tidak akan mereka mengalami sebuah karya-karya daripada Tuhan. Kedua, sadari bahwa mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin saja merupakan hasil iman dari saudara-saudara yang ada di sebelah kiri kita, yang sebelah kanan kita, yang dengan tekun mereka berdoa buat kita semuanya. Yang ketiga, respon terhadap firman Tuhan, bangkit dari zona kenyamanan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau respon kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian yang terakhir tadi.